Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Inka Nurmawaddah akan mempresentasikan tentang fantasi. Langsung saja, yaitu pengertian fantasi. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia Online, fantasi adalah yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar nyata dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Kata lain untuk fantasi adalah imajinasi. Menurut aliran ilmu jiwa modern, memberikan pengertian suatu daya jiwa atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua yaitu macam-macam dan jenis-jenis fantasi. Macam-macam fantasi menurut Bimo Walgito dalam bukunya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Fantasi disadari. Fantasi yang terjadinya disadari oleh individu, misalnya seseorang sedang berimajinasi tentang suatu kejadian untuk novelnya. Yang kedua, fantasi yang tidak disadari. Fantasi yang terjadinya tanpa disadari atau disengaja. Oleh fantasi semacam ini terjadi pada anak-anak yang kadang-kadang menimbulkan dusta semu pada anak. Yang ketiga, fantasi aktif. Fantasi yang terjadinya melibatkan secara aktif gejala-gejala jiwa lainnya seperti pikiran, kemauan, perasaan, dan lain-lain. Yang keempat, fantasi pasif. Fantasi yang terjadinya tidak melibatkan gejala-gejala jiwa lainnya secara pasif. Pada fantasi pasif, seolah-olah kesadaran dibiarkan untuk tempat bermainnya daya fantasi. Yang kelima, fantasi mencipta. Fantasi aktif yang mampu menghasilkan karya kreatif, misalnya lagu, lukisan, cerpen, dan lain-lain. Yang keenam, fantasi tuntutan. Fantasi aktif yang terjadinya di bawah tuntutan sesuatu, misalnya fantasi yang timbul pada saat membaca novel, melihat film, mendengarkan lagu. Jenis-jenis fantasi. Menurut jenisnya dibedakan menjadi 3, yaitu fantasi mencipta, fantasi terpimpin, dan fantasi melaksanakan. Fantasi mencipta ialah fantasi yang dapat menghasilkan sesuatu yang sungguh-sungguh baru. Yang kedua, fantasi terpimpin ialah fantasi yang timbul karena sesuatu perangsang dari luar dan fantasi hanya menikmatinya. Yang ketiga, fantasi melaksanakan ialah fantasi yang berada di antara fantasi mencipta dan fantasi terpimpin. Misalnya, seorang penyanyi sedang menyanyikan sebuah lagu. Pada waktu ia menyanyikan nada-nada yang tinggi, penyanyi itu tampak marah, dan pada waktu penyanyi itu menyanyikan nada-nada yang rendah, ia tersenyum simpul. Ia menyanyikan suatu lagu adalah dengan fantasi terpimpin, tetapi gaya marah dan tersenyum adalah dengan fantasi mencipta. Sebab ada penyanyi juga menyanyikan lagu itu tidak dengan marah ataupun senyum simpul. Faktor yang mempengaruhi fantasi. Adapun faktor yang mempengaruhi fantasi antara lain kurang adanya penggunaan waktu kosong, adanya harapan-harapan atau cita-cita yang tinggi, adanya kesulitan pemecah masalah, adanya berbagai macam kelemahan pribadi, adanya perasaan pesimis terhadap masa depan, dan tidak adanya kesibukan yang menentu. Selanjutnya, kegunaan fantasi dan bahaya fantasi. Adapun kegunaan fantasi bagi hidup kita, yang pertama yaitu dengan fantasi, para seniman dapat menciptakan sesuatu yang baru dan kita ikut menikmatinya. Yang kedua, dengan fantasi kita dapat ikut bersimpati dengan sesama manusia meski berjauhan tempatnya. Yang ketiga, dengan fantasi kita dapat mengambil intisari dan mengikuti perjalanan sejarah meski sudah zaman dahulu.
Dengan fantasi, kita dapat merencanakan hidup kita di hari nanti. Dan yang terakhir, dengan fantasi, kita juga dapat merintang-rintang duka di hidup kini dan pergi ke dunia yang indah. Adapun bahaya fantasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika fantasi itu terjadi berlebih-lebihan, pada seseorang akan terjadi keputusan dalam lamunan dan mudah putus asa. Yang kedua, jika dengan fantasi, orang mudah sekali berdusta karena kita dikuasai oleh fantasi itu sendiri dan akan timbul rasa berdosa. Yang ketiga, dalam merencanakan hidup di hari nanti mudah sekali orang tergelincir ke rencana yang berlebih-lebihan, sehingga timbul pengertian pepatah besar pasak daripada tiangnya. Yang terakhir yaitu fantasi yang tanpa pimpinan dan penjagaan akan mudah sekali menjadi fantasi yang jauh lebih liar. Dan kesimpulan dari makalah tentang fantasi ini adalah, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa fantasi yaitu suatu daya jiwa yang dapat membentuk tanggapan baru berdasarkan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dengan makalah ini kita juga bisa melihat macam-macam fantasi menurut Bimo Walgito, antara lain fantasi aktif, fantasi pasif, fantasi yang disadari, dan fantasi yang tidak disadari. Dengan fantasi kita juga berekreasi atau beraktivitas karena kita bisa saling bersimpati sesama manusia, dan dengan fantasi juga kita dapat merencanakan hidup kita di hari nanti. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.